Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rohyani dari kelas Informatika 3C dan teman saya. Ilmani Santiana. Din Ginanjar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kernel untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Definisi kernel. Kernel adalah jantung dan inti program komputer dari sistem operasi. Karena sistem operasi mengontrol sistem, kernel juga mengontrol semua yang ada di sistem. Kernel adalah bagian terpenting dari sistem operasi itu sendiri. Kernel adalah program pertama yang dimuat setelah bootloader. Setiap kali sistem melakukan boot, kan harus mengatur seluruh sistem, kernel tetap berada di memori sampai sistem operasi dimatikan turun. Kernel bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tingkat rendah seperti manajemen disk, manajemen memori, dan manajemen tugas. Kernel menyediakan antarmuka antara pengguna dan komponen perangkat keras dalam sistem. Sejarah kernel. Yang pertama ada kernel Linux. Kernel Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds. Dia adalah seorang programmer asal Finlandia pada tahun 1991. Kernel ini merupakan kernel sistem operasi yang mirip Unix dan dibuat untuk komputer pribadi berbasis i386. Sejak tahun 2004, kernel Linux ini dirilis secara rutin setiap 2-3 bulan. Dan yang kedua ada kernel XNU-US. Kernel ini dikembangkan oleh Apple pada tahun 1996. Kernel ini merupakan gabungan dari kernel Match dan Berkeley Software Distribution atau bisa kita singkat BSD. Kernel ini merupakan kernel hibrida yang digunakan di sebagian besar US komersial. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kernel serta kekurangan dan kelebihannya pertama, yaitu monolitik kernel adalah salah satu jenis kernel tempat semua layanan sistem operasi beroperasi di ruang kernel yang memiliki ketergantungan antar komponen sistem. Ia memiliki banyak baris kode yang rumit dan memiliki kelebihan performa lebih cepat karena komunikasi antar komponen langsung, akses langsung ke hardware sehingga lebih efisien, dan ukuran memori footprint lebih kecil. Kernel monolitik memiliki kekurangan jika satu model crash, seluruh sistem bisa ikut crash. Itu sulit dalam maintenance dan debugging. Ukuran kernel besar karena semua fungsi ada dalam satu ruangan. Yang kedua yaitu mikrokernel. Adalah jenis kernel yang memiliki pendekatan minimalis, memiliki memori virtual dan penjadwalan thread, lebih stabil dengan lebih sedikit layanan di ruang kernel. Kernel mikrokernel memiliki kelebihan lebih stabil karena isolasi antar komponen, mudah dalam maintenance dan debugging, lebih aman karena modular, dan ukuran kernel lebih kecil. Lalu untuk kekurangan mikrokernel, performa lebih lambat karena ada overheat antar komunikasi, kompleksitas dalam desain, dan membutuhkan memori lebih besar untuk IPC. Lalu yang ketiga ada hybrid kernel. Dalam gabungan dari kernel monolitik dan mikrokernel, ia memiliki kecepatan dan desain kernel monolitik serta modularitas dan stabilitas mikrokernel. Untuk kelebihannya, mengambil kelebihan dari monolitik dan mikrokernel. Fleksibilitas dalam pengembangan dan performa cukup baik. Kompleksitas desain tinggi, sulit mencapai keseimbangan mal, masih ada overheat komunikasi. Lalu yang keempat ada exokernel. Adalah jenis kernel yang mengikuti prinsip end-to-end. Ia memiliki abstraksi perangkat keras, sedikit mungkin ia mengalokasikan sumber daya fisik ke aplikasi. Kelebihan exokernel sangat efisien dalam resource management, fleksibilitas tinggi untuk aplikasi, dan performa potensial sangat baik. Dan kekurangannya kompleks dalam pemrograman, kurang mature dibanding jenis lain, dukungan software terbatas. Lalu untuk yang kelima yaitu nanokernel. Adalah jenis kernel yang menawarkan abstraksi perangkat keras tetapi tanpa layanan sistem. Kernel mikro juga tidak memiliki layanan sistem sehingga kernel mikro dan kernel nano menjadi serupa atau sedikit sama. Kelebihannya ukuran sangat kecil dan sederhana, mudah diverifikasi secara formal, cocok untuk sistem embedded. Kekurangannya, fungsionalitas sangat terbatas, perlu banyak pengembangan tambahan, dukungan hardware dan software terbatas. Masing-masing kernel memiliki use case tersendiri. Monolitik, sistem operasi umum seperti Linux, mikrokernel, sistem yang membutuhkan keamanan tinggi seperti Match dan Amoga OS, hybrid Windows NT, Mac OS, exokernel, penelitian dan sistem khusus seperti Nemesis dan XOS, nanokernel, sistem embedded dan real-time seperti Eros. Untuk perbandingan kernel dapat dilakukan untuk berbagai hal, seperti sistem operasi dan support vector machine. Untuk perbandingan kernel sistem operasi dapat memberikan wawasan tentang desain dan pilihan arsitektur yang dibuat oleh pengembang sistem operasi. Dan untuk perbandingan kernel SPM atau support vector machine dapat dilakukan untuk membandingkan rata-rata akurasi yang dihasilkan oleh kernel Gaussian RBF, polinomial, degree, dan linear. Fungsi kernel.
Fungsi utama dari kernel adalah untuk mengelola sumber daya komputer dan memungkinkan program lain untuk menjalankan dan menggunakan sumber daya komputer tersebut. Beberapa fungsi kernel diantaranya yang pertama ada pengurusan proses. Tugas utama sistem operasi kernel adalah mengizinkan aplikasi lain untuk berjalan dan mendukungnya dengan fitur tambahan seperti abstraksi perangkat keras. Yang kedua ada pengurusan ingatan. Kernel memiliki akses penuh ke memori sistem dan menyediakan cara bagi program pengguna untuk mengakses memori ini dengan aman. Metode pertama untuk mengelola penyimpanan adalah pengelamatan virtual, yang biasanya berupa arsip halaman atau tersegmentasi. Yang ketiga ada pengurusan perintah. Perintah untuk melakukan tugas memerlukan kernel untuk mengakses berbagai perangkat yang terhubung ke komputer. Yang keempat ada sistem panggilan. Untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat, program userland memerlukan akses ke semua layanan yang disediakan oleh kernel. Ini diimplementasikan secara berbeda di kernel yang berbeda, tetapi harus disediakan oleh pustaka C. Pustaka C mengimplementasikan semua kerentanan panggilan sistem terlepas dari memori yang diberikan atau dibagikan. Yang kelima ada sel. Sel adalah perangkat lunak atau aplikasi yang merupakan alat komunikasi pengguna ke pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem. Sel membaca semua yang diketik dan menafsirkan sebagai instruksi untuk menjalankan perangkat lunak lain, memanipulasi file, dan memberikan output. Sel juga disebut antarmuka baris perintah. Unix atau Linux memiliki berbagai sel. Jadi dalam kernel itu biasanya akan dialokasikan tempat di memori agar program lain bisa mengakses kernel tersebut, tapi tidak bisa mengubahnya sih. Dan cara kerja kernel itu seperti menghubung antara hardware dan software, di mana apabila ada hardware yang membutuhkan sesuatu, maka akan dihubungkan dengan hardware tersebut. Dan apabila ada sebuah software yang memerlukan sesuatu di hardware, maka kernel ini akan mengalokasikan sumber daya tersebut untuk software tersebut. Misal, salah satunya adalah apabila ada memori dan ada program, maka apabila ada program yang diperlukan sebuah memori untuk penyimpanan, maka si kernel ini akan mengalokasikan tempat di memori khusus untuk program tersebut. Kesimpulan, kernel merupakan jantung dari sistem operasi yang mengelola cara perangkat keras dan perangkat lunak berkomunikasi dan memastikan semuanya berjalan lancar. Berbagai jenis kernel seperti monolitik, mikrokernel, kernel hibrid, dan lain-lainnya menawarkan berbagai cara untuk menyeimbangkan kinerja, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Memahami jenis kernel ini membantu kita menghargai cara kerja sistem operasi dan menangani tugas-tugas rumit yang diperlukan untuk menjaga komputer dan perangkat tetap berjalan secara efisien. Setiap kernel memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, tetapi semuanya memainkan peran penting dalam dunia komputasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.